Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf lebih dahulu kepada Pamin karena saya terlambat untuk mengumpulkan tugas karena memang kemarin saya dalam kondisi tidak fit atau sedang sakit, dan alhamdulillah baru hari ini saya bisa mengumpulkan atau membuat video untuk menyelesaikan tugas KKN saya. Langsung saja kepada pertanyaan pertama yang sudah disiapkan atau yang sudah disampaikan oleh Pak Amin dalam video kemarin. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang KKN partisipatori, tujuan serta manfaat dari KKN partisipatori? KKN partisipatori adalah suatu atau sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mana yang berlandaskan atas tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, dan juga penelitian. Fungsi fungsi dari mahasiswa di sini adalah sebagai fasilitator dan juga katalisator tentang suatu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian bahwa masyarakat di sini sebagai bukan menjadi sebuah objek, melainkan sebagai subjek dalam KKN partisipator itu, yang hasilnya adalah dapat memecahkan suatu masalah-masalah atau problem-problem masyarakat itu dapat dipecahkan bersama-sama dengan adanya para mahasiswa dalam KKN partisipator ini. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan terlebih dahulu. Tujuan adanya KKN partisipator ini adalah mengenali dan memahami serta mengenali dan memahami tentang dinamika sosial yang ada dalam lingkungan tempat atau KKN di tempat KKN partisipator ini. Kemudian yang kedua adalah bersama masyarakat mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat eh, dan berusaha untuk mencari permasalahan baik secara struktur maupun secara kultural. Kemudian yang ketiga adalah bersama masyarakat mencari solusi untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Sedangkan manfaat dari adanya KKN partisipator ini adalah sebagai masyarakat itu memperoleh bantuan berupa tenaga dan juga pikiran dari untuk meningkatkan cara berpikir, pengetahuan serta keterampilannya. Kemudian terbentuknya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta upaya kelanjutan untuk melakukan pembangunan desanya itu sendiri. Yang ketiga adalah mendapatkan peningkatan cara berpikir, cara program dengan langkah sejalan dengan program pembangunan secara inovatif dan juga konstruktif. Kemudian untuk soal yang kedua, apa yang perlu disiapkan dalam melakukan KKN partisipatori? Ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk dalam KKN partisipatori. Pertama yaitu adalah mungkin dari masing-masing adalah melihat lokasinya terlebih dahulu. Bagaimana lokasinya itu terlebih dahulu, harus kita terlebih dahulu. Kemudian melakukan konsultasi dan pendekatan sosial kepada pihak internal maupun eksternal kampus, itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti adanya mencari atau mengidentifikasi masalah-masalah itu juga harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan KKN partisipatori itu sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda melakukan bagaimana Anda melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tingkat tim. Nah, di sini dari kelompok 10 sendiri di sini saya akan jelaskan bagaimana perencanaan dan juga pelaksanaan serta evaluasi dalam kelompok 10 itu sendiri. Yang pertama mungkin perencanaan. Perencanaan sebetulnya kami melihat observasi terlebih dahulu dengan memenuhi tugas seperti mapping sektor dan juga yang lainnya, itu terlebih dulu kami lakukan dengan adanya hal itu atau dilandaskan kepada beberapa tugas itu. Jadi kami bisa tahu apa permasalahan yang ada dalam masyarakat serta kemudian bagaimana kehidupan sosial dari masyarakat tersebut. Baru kemudian kami bisa membuat suatu program yang mana bisa sebagai landasan untuk membantu masyarakat yang ada di desa Alas itu sendiri. Kemudian pelaksanaannya, mungkin pelaksanaannya mungkin alhamdulillah sudah cukup baik. Kemarin beberapa program sudah jalan seperti pembangunan kayak STH, kemudian buatan produk yang dilakukan oleh teman-teman bersama dengan warga sekitar atau ibu tempat untuk membangun kewirausahaan di sana.
mungkin seperti itu. Dan juga untuk evaluasinya sendiri, evaluasi di sana mungkin eh, jarang datang di evaluasi. Mungkin kami melakukan evaluasi setiap 1 minggu 1 kali. Mungkin ada suatu permasalahan baru dibicarakan bareng-bareng kalau memang permasalahan itu urgent banget atau memang betul-betul dibutuhkan suatu evaluasi bareng-bareng seperti itu. Kemudian yang keempat, inilah 7 item menceritakan tentang kegiatan tersebut dan hasilnya bagaimana. Eh, Kebetulan kemarin saya mendapatkan bagian dari transsektor atau biasa saya sebut sebagai terjun lapangan untuk mencari sebuah masalah. Di sini saya alhamdulillah kami beberapa permasalahan seperti kami temukan seperti adanya kesenjangan antara petani rumput laut dengan petani cabai. Nah itu salah satu masalahnya. Sebenarnya di sini ada 4 indikator yang diantaranya ada seperti pemukiman, kemudian laut atau air, kemudian apa namanya perkebunan atau tanah dan juga sawah. Yang mana untuk hal sendiri itu dimanfaatkan sebagai budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut itu sendiri sebenarnya tergantung kepada beberapa hal seperti cuaca, terutama cuaca. Hal ini sangat mempengaruhi karena apabila cuaca buruk maka rumput laut yang ditanam oleh warga akan terseret ombak ke tengah laut sehingga atau bisa ditimbun oleh lumpur sehingga tidak dapat dipanen seperti itu. Harapan warga sebenarnya itu sangat besar. Harusnya pemerintah desa juga sangat melihat petani-petani rumput laut dibandingkan maksudnya bukan dibandingkan, harus adanya keseimbangan antara petani rumput laut dengan petani cabai. Bukan, sebetulnya ini menjadi sebuah potensi desa yang harus dikembangkan selain daripada potensi cabai itu sendiri. Yang kedua adalah di laut. Sebenarnya di laut ini juga kalau di laut itu sendiri sebenarnya juga bisa ditempatkan sebagai wisata. Cuman beberapa permasalahan seperti rumah-rumah dari para warga ini terlalu dekat atau terlalu menjorok dengan laut sehingga cukup sulit untuk melakukan pembuatan desa wisata di sana. Selain itu memang harusnya kalau memang mau atau pembuatan desa wisata harusnya ada effort lebih seperti pendatangan dinas pariwisata dan yang lainnya. Itu juga penting yang mana bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat dengan adanya konsep dengan adanya wisata ini yang kemudian harapannya adalah ekonomi dari masyarakat Arsorjo ini dapat terbangun dari hal tersebut. Kemudian untuk pemukiman sendiri cukup padat di desa Arsorjo tapi tidak terlalu padat sekali karena memang mayoritas dari masyarakat desa Arsorjo sendiri itu adalah masyarakat Madura. Nah, yang mana kebanyakan dari mereka adalah para petani itu. Kemudian untuk yang saya lupa. Sebentar saya berpikir. Kemudian untuk yang sawah, memang yang sawah ini kebanyakan adalah petani cabai dan juga jagung. Sebenarnya pemanfaatan cabai dan juga jagung ini juga lumayan bagus, lumayan baik sebenarnya gitu. Apalagi cabai yang dikatakan sudah kemana-mana ke daerah seperti Bali dan juga Jakarta seperti itu. Cuman jadi catatan penting bagi saya kemarin sempat datang ataupun berkumpul dengan warga setempat ataupun dengan para petani cabai itu sendiri, adanya para buru-buru itu sendiri adanya kesenjangan dari yang punya petak yang punya cabai tersebut atau yang punya tempat atau tempat sawah itu dengan para pencabut cabai itu sebenarnya ada kesenjangan karena berbasiskan kepada waktu. Hal ini menandakan bahwa seperti adanya kapitalistik di dalamnya. Kenapa saya sebutkan karena tersebut gitu. Secara tidak langsung bahwa memang kapitalistik tidak usah jauh ke UU Cipta Kerja, wes. Sebelum sebelum adanya UU Cipta Kerja ini sudah ada dipraktikkan tentang kerja sistem waktu. Harusnya ini tidak boleh dilakukan gitu. Ini menjadi sebuah hal yang apa ya? Harusnya menjadi titik atau yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Mungkin seperti itu dari saya. Kemudian yang kelima adalah minta kontak person. Kontak person mungkin nanti saya berikan gitu. Yang kelima
Apa program unggulan? Program unggulan kemarin itu ada 3 program unggulan seperti kayak apa namanya, eh, pembuatan produk dengan ibu-ibu sekitaran posko KKN, serta yang kedua adalah pembuatan RTH. Bagaimana jalannya? Kemarin untuk yang pembuatan produk dan juga RTH alhamdulillah berjalan lancar. Untuk RTH sendiri sekarang sudah ya lumayan baik dan lumayan bagus dalam pelaksanaannya, serta alhamdulillah bisa merawat lingkungan-lingkungan sekitar yang ada di RTH Desa Alsajo itu sendiri gitu. Itu merupakan cukup potensial sebenarnya apabila bisa dikembangkan kembali lagi, karena memang dasar waktu tidak cukup, jadi harus terbengkalai seperti itu. Mungkin itu. Kemudian apa judul artikel yang Anda buat? Kenapa Anda tertarik untuk menulis hal tersebut gitu? Judul artikel yang saya buat kemarin adalah politik makam. Politik makam, sertifikasi di kalangan masyarakat Madura di Desa Alsojo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Banyuwangi. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengangkat hal tersebut? Karena kita tahu bahwa orang Madura itu merupakan orang yang keras, tetapi mereka punya budaya-budaya yang menarik gitu. Akan tetapi juga kita tahu juga bahwa di Jember itu juga banyak orang Madura, karena memang kalau melihat dari sejarah orang Madura itu banyak merantau ke Jember, Banyuwangi, Probolinggo maupun kemana-mana juga banyak orang Madura itu. Tetapi ada perbedaan-perbedaan signifikan dalam budaya yang ada di Madura itu sendiri, seperti antara Jember dan juga Banyuwangi, yang mana memang ada politik makam di sana. Seperti kayak di Jember sendiri memang ada politik makam, tetapi di Banyuwangi itu lebih kompleks lagi. Seperti kayak di Jember kan tidak ada yang kayak di Kijing itu merupakan orang yang paling sukses dalam keluarganya sehingga dijadikan sebuah diistimewakan makamnya gitu. Tetapi yang terjadi di Desa Alsejo itu malah begitu, malah orang-orang yang dikatakan paling sukses di keluarganya itu adalah orang yang memiliki kijing atau dikijing, makanya sebagai salah satu bentuk dari apa namanya, salah satu bentuk sebagai penghormatan bahwa mereka yang paling, dan eh, penghormatan yang paling sukses di antara keluarganya masing-masing. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.